Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, pemirsa Damai Indonesiaku TV One, baru saja Ustadz Dasat Latif menjelaskan tentang sombong. Sombong itu dari mana berangkatnya Ibu Bapak? Dari hatinya. Dia merasa hebat dan merasa lebih hebat dari yang lain. Bahkan mungkin merendahkan kepada yang lain. Sifat sombong ini hanya boleh kepada Allah. Allah lah yang al-mutakabbiru. Selain Allah tidak boleh ada sombong. Ibu bapak kalau berbuat dosa mungkin karena tidak tahu, mungkin juga karena hawa nafsu, Allah masih memaafkan. Tapi ketika dosanya karena sombong, lebih hebat dari yang lain rasanya, dan meremehkan yang lain, Allah bisa-bisa melaknat dan selamanya tidak akan pernah diampuni dan biasanya adalah masuk neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di hatinya itu ada rasa sombong. Ibu bapak, tadi sudah dijelaskan Ustadz Dasat Latif, sombong itu ada kalanya karena kaya. Ibu merasa kaya? Siapa yang punya kekayaan? Masa ibu gak pernah merasa kaya? Sombong dengan kekayaannya. Kalau bawa tas cakep taruh di depan apa taruh di belakang? Siapa yang di sini kalau pakai gelang begini? Lalu siapa yang di sini yang kalau pakai jilbab di sini ada bunga, di sini bunga, di atas ada pot bunga? Ini adalah ibu sekalian penyebab kita sombong. Merasa kaya dan lupa bahwa kekayaan itu dari Allah. Yang kedua, seringkali orang kaya itu karena merasa berkuasa. Di sini ada ibu wali kota. Di sini juga ada Pak Gubernur. Seringkali orang itu pas memerintah jadi pemimpin merasa berkuasa. Dan ketika merasa berkuasa lupa bahwa itu amanah dari Allah dan ia kadang-kadang bisa berbuat semaunya. Karena apa? Karena merasa berkuasa. Orang yang berkuasa ini seringkali lalai tentang amanah dan bisa berbuat zalim. Karena apa? Karena dia punya kekuatan. Ada juga orang yang sombong karena alim, pinter. Wah, saya ini cerdas. Saya ini hebat, juara terus, sudah doktor. Saya ini ketepatan ngajar juga di perguruan tinggi yang bergengsi juga di Jakarta. Seringkali teman-teman itu karena saya ini doktor lulusan ini loh. Saya ahli di bidang ini loh. Akhirnya apa? Ibu bapak dia sombong, lupa yang memberikan ilmu adalah Allah. Disinilah siklus hidup ini, siklus sejarah dalam teori namanya selalu terulang. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini di dalam Al-Qur'an dengan 3 model orang. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 39 sampai 40 disebutkan wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Allah mencontohkan Korun. Korun ini Bapak Ibu sekalian masih keturunan Nabi Yakub. Sepupu dari Nabi Musa.
Korun ini, ibu bapak, orang yang dijulukin dengan Munawwar karena suaranya indah, pembaca kitab Taurat. Qori kalau sekarang. Tapi hidupnya miskin, anaknya banyak. Lalu Korun minta doa kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, ya ibna ammi, wahai anak pamanku, doakan saya menjadi orang kaya, banyak harta, anakku banyak harus dibiayai. Didoakan oleh Nabi Musa. Kemudian Korun menjadi orang kaya. Sampai digambarkan kekayaan Korun itu bergudang-gudang, kalau diangkut pakai bigol, kalau pakai umpamanya unta, pakai kuda, itu gak kurang dari 60 baru bisa ngangkat kunci gudangnya. Saking kayanya. Tapi setelah itu apa Korun? Menolak untuk menyembah Allah. Menolak untuk berbagi dengan yang lain. Maka Allah menggambarkan dengan orang kaya yang sombong adalah Korun. Wa Qaruna wa Fir'auna. Yang kedua Fir'aun. Biasanya orang kaya ini nempel sama orang yang berkuasa. Biasanya orang kaya jadi sponsor pemilihan wali kota. Biasanya orang kaya jadi sponsor jadi pemilihan gubernur. Biasanya saudagar kaya itu jadi sponsor pemilihan presiden. Nah, Korun ini adalah orang yang menjadi sponsor utama Fir'aun. Dalam satu tahap. Jadi Fir'aun dia berkuasa punya kekuatan, maka Fir'aun akan melindungi usaha-usahanya Korun, dan Korun akan mensupport dengan hartanya adalah memperkuat tahtanya dari Fir'aun. Tapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dilakukan oleh Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan. Saking kuasanya siapapun yang melawan bisa dia bunuh. Bisa juga dia zalimi, bisa juga orang dipenjara, bisa orang juga diasingkan. Kenapa? Karena Fir'aun adalah orang yang kuat. Kolaborasi dua, orang kaya dan orang berkuasa. Ada satu lagi, Haman. Haman itu adalah anak buah yang selalu mencarikan dalil membenarkan Fir'aun. Haman ini adalah orang yang setia mengatakan bapak paling bagus. Kira-kira kalau sekarang ini profesinya buzzer. Koordinator buzzer. Apapun yang dikatakan harus dibenarkan. Siapapun yang mengkritik harus rame-rame, harus mencemuhnya. Enggak tahu dia ulama, enggak tahu orang baik. Pokoknya siapapun yang mengganggu penguasa harus berlawanan dengan Haman. Contoh 3 ini disebut dengan siklus sejarah dalam ilmu sosial. Selalu berulang-ulang. Orang kaya selalu bersama dengan orang-orang yang berkuasa. Orang berkuasa pasti cari siapa adalah yang akan menjadi pendukung-pendukung dan menjadi buzzer-buzzernya. Wa Hamana walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Meskipun Nabi Musa menyampaikan tentang kekuasaan Allah, Nabi Musa menyampaikan dengan bukti-bukti kenabian, tidak pernah digubris oleh Fir'aun, oleh Korun, oleh Musa, tidak oleh Haman. Nabi Musa tak pernah digubris. Apa artinya? Fastakbaru fil ardi. Takabur. Sombong, kata Korun. Gue kaya bukan doa lo. Gue pinter. Punya keahlian dagang. Jaringan gue luas. Belum tahu yang memberi adalah Allah. Fir'aun yang berkuasa mengatakan gue berkuasa bukan bantuan lo. Pinternya gue berkomunikasi. Kemudian apa yang terjadi? Allah itu wa ma kanu sabiqin, tak akan pernah lepas dari siksa Allah. Apa siksanya? Fakullan akhadnahu bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man arsalna alaihi hasiba, ya, wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man awraqna. Lihat, ada 4 kemungkinan orang akan disiksa oleh Allah. Karena sombong kuasa, sombong punya harta, sombong juga karena dia punya ilmu. Yang pertama adalah Allah pastikan dia dikirim dengan apa? Dengan angin yang bercampur dengan kerikil-kerikil. Hasibah. Kaum Nabi Lut hancur. Yang kedua adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada petir, ada banjir, ada
ya gempa alam, longsor dan seterusnya. Di antaranya lagi apa? Allah tenggelamkan dia ke bumi seperti Korun. Apalagi Allah juga tenggelamkan ke laut seperti apa? Seperti kaum Nabi Nuh dan juga kaumnya Fir'aun. 4 model inilah tanda-tanda alam. Makanya ulama kalau ngelihat ada musibah banjir, ayo kita muhasabah. Bukan mengatakan azab, tapi karena mulai dulu tuh ada sejarahnya orang sombong itu tenggelam ke bumi, lalu petir, lalu banjir, dan seterusnya. Itu Allah yang gambarkan dalam Al-Quran, dan ini pelajaran bagi kita. Siklus sejarah, siklus peradaban dalam teori selalu ada, mulai zaman Nabi Adam sampai kita sekarang ini selalu ada. Lalu bagaimana cara kita menghindarinya setelah pesan-pesan berikut ini? Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis yang telah menyampaikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana sesungguhnya Allah telah ribuan tahun yang lalu telah menuliskan di dalam Al-Quran bagaimana sejarah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil orang-orang dengan sifatnya yang sombong. Tadi menyampaikan Korun, Fir'aun yang telah banyak kita mendengarkan kisah dan juga sejarahnya. Allah menenggelamkan dan juga bahkan menghinakan orang-orang yang berlaku sombong atau melakukan sifat sombong. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan persilahkan kepada para jamaah, baik para jamaah ibu-ibu ataupun bapak-bapak, untuk berinteraksi, untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu hidup plong dengan tidak adanya sifat sombong. Nanti bisa tanyakan kepada guru-guru kita, Ustadz Dasar Latif dan juga Kiai Haji Khalil Nafis yang sudah nanti akan siap dengan jawabannya. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik Anda. Nah, namun sebelumnya pemirsa, guru kita Kiai Haji Khalil Nafis sudah bersiap-siap, sudah bergeser posisi atau sudah berpindah posisi untuk berbagi berkah bersama para jamaah semuanya di dalam berbagi berkah Luwak White Coffee. Bapak Ibu sekalian, kita akan berbagi berkat selain berkah. Artinya berbagi hadiah pada kesempatan kali ini dari kuis Luwak White Coffee, berkah dan penuh berkah berbagi. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa menjawab, sebagian dari isi ceramah saya tadi akan mendapatkan 1 juta. Tapi ingat, kita bernegara yang taat, 1 juta dipotong pajak. Pajak ya. Sekarang tolong, siapa yang bisa menjawab apa azab atau hukuman bagi orang yang sombong? Bapak Anda. Apa jawabnya? Maju sini, maju. Kalau gagal yang lain ya gantinya ya. Tapi jangan doain gagal. Oke, saya tanya, apa azab atau hukuman bagi orang yang sombong? Azab atau hukuman bagi orang yang sombong ialah terhalangnya masuk surga. Oke, benar semuanya? Kalau benar dapat 1 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Selamat dapat 1 juta tapi ingat dipotong pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.